والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, di awal tahun yang penuh barakah ini masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan bersama-sama duduk dalam keadaan yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bisa menjadikan sebab kita menjadi orang-orang yang akan meninggal husnul khatimah, dan orang tidak akan mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia bersungguh-sungguh di dalam meraih keistimewaan itu. Dan husnul khatimah adalah keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Kalau mereka tidak bersungguh-sungguh meraih keistimewaan husnul khatimah, maka mereka enggak dapat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan dunia kepada siapapun yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dunia. Tapi kalau akhirat tidak akan diberikan kecuali ke siapa yang hanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dia akan mendapatkannya. Tapi kalau ke dunia diberikan kepada siapapun oleh Allah. Kepada orang yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki semuanya dapat dunia. Karena dunia la laha qadar, tidak ada derajat di sisi Allah, enggak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, walau kanatid dunya, andai kata dunia itu ditimbang dan timbangan dunia ini ada seberat sayapnya nyamuk. Andai kata dunia ini ditimbang, ternyata timbangan akhirat kelak posisi dunia ini seimbang atau setara dengan sayap nyamuk. Punya timbangan aja seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak bakal membiarkan orang-orang kafir itu di dunia minum air. Kalau punya derajat dunia itu seberat sayap nyamuk, padahal sayap nyamuk gak berat ya, ringan banget. Kalau ada kedudukan aja dunia di hadapan Allah sekecil itu, maka orang-orang kafir gak bakal bisa nikmat merasakan peminuman di muka bumi ini, ya, gak bakal merasakan. Tapi mereka sekarang bukan merasakan minum doang, makan mereka ngerasain, kenikmatan jabatan mereka ngerasain, kenikmatan segala hal duniawi yang mereka rasakan. Ya, karena apa? Karena dunia nggak ada derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia nggak ada derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dimaksud dunia adalah ketergantungan hati kita kepada segala sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau segala sesuatu kita gantungkan kemudian kepada Allah, maka itu bisa dibilang akhirat. Ya, nggak ada timbangannya. Tapi kalau akhirat itu sangat memiliki timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun akhirat itu hanya sekecil biji mithqal, sekecil biji atom. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin. Kalau bab akhirat, kalau bab kebaikan, sekecil biji atom aja, bahkan lebih kecil dari itu mungkin kalau ada, itu dapat kedudukan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu hal yang mulia tadi, akhirat tadi, nggak bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecuali kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yahdi bihi may yasha, diberikan hanya kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Maka kalau dengar kalimat dalam Al-Quran siapa yang Allah kehendaki, jadilah bagian itu. Jangan justru berpaling. Jangan justru ketika mendengar, oh itu mah kebaikannya hanya siapa yang dikehendaki oleh Allah saja. Orang masih kena candi kehendakan geus we cicing. Lah, kalau kamu masih dikasih kesempatan yang sama, masih diberikan kekuatan yang sama seperti yang mereka dapatkan, kenapa kita nggak minta juga? Kenapa kita nggak ngambil kesempatan itu? Kenapa kita nggak ngeraih kesempatan tersebut? Ya, maka
bersungguh-sungguhlah, seriuslah di dalam mencari keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang berharap kepadanya. Allah nggak bakal mengecewakan hambanya yang bersungguh-sungguh meraih keistimewaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh untuk menuju kepadaku maka aku akan bukakan jalan seluas-luasnya untuk mereka sampai kepadaku. Di dalam hadis qudsi yang lain, kalau hamba tersebut bersungguh-sungguh dengan berjalan menujuku, maka aku akan lari menuju kepada dia. Artinya rahmat Allah ini jauh lebih cepat sampai sebelum kita sampai, udah sampai duluan. Kalau kitanya lari kata Allah, maka rahmat Allah akan loncat lebih cepat lagi daripada lari. Ya. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam mencari husnul khatimah. Gimana caranya, Bib? Bersungguh-sungguh di dalam mencari husnul khatimah, caranya istiqomah. Karena salah satu yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan husnul khatimah adalah istiqomah. Gimana cara istiqomah? Ngaji, belajar, ya. Karena Allah nggak pernah mengangkat derajat seorang hamba menjadi kekasihnya kecuali harus Allah angkat dari orang-orang yang berilmu. Ya, mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah nggak pernah mengambil seorang kekasihnya wali itu bodoh. Wa in kana dzalik 'allamah. Kalau ternyata memang kekasih yang Allah ingin angkat ini dia bodoh, pasti Allah ajarkan ilmu ladunni, dikasih ilmu ladunni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berharap mimpi jadi wali Allah, jadi kekasih Allah tapi jahil, tapi bodoh. Arti bodoh di sini bukan ketika ngaji terpaham-paham, lain gitu. Udah sering saya bahas arti bodoh ya. Arti bodoh menurut pandangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah orang yang berpaling dari majelis ilmu, orang yang nggak pernah mau ngaji, menyengajakan nggak mau hadir pengajian, menganggap bahwasannya pengajian itu nggak penting. Nah, itu baru orang-orang bodoh. Tapi orang-orang yang sering ngaji tapi terpaham-paham, mereka nggak bodoh. Mereka adalah hakikat orang yang wa'i, husnul isgha, husnul mutaba'ah li Habibi Muhammadin sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Kan mereka proses tuh, walaupun nggak paham tapi mereka proses. Jangan jadi orang yang bodoh, ya, yang meninggalkan majelis ilmu, yang di saat di daerahnya itu diadakan majelis ilmu, wa in kan diadakan majelis ilmu di daerah itu sehari 10 kali, la tashba'u bil ilm. Jangan pernah kenyang dengan ilmu. Walaupun di majelis itu diadakan sehari 7 kali majelis, 10 kali majelis, jangan pernah sekali-kali kita kalau lagi nganggur, ya, ini Habib bilang kalau lagi kita memang benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali. Berbeda kalau sakit, berbeda kalau kita ada udzur kewajiban yang lain, itu masih bisa kita pilih mana yang di waktu kosong. Tapi kalau memang sengaja waktu kesempatan ada tapi hanya kalau di luar, tapi disayangkan sekali saat majelis itu diadakan sengaja nggak ada uzur apa-apa, di rumah aja. Aku nggak mau hadir majelis, udah terlalu banyak. Bukan nggak mau, memang Allah nggak izinin. Bukan nggak mau, memang Allah nggak kasih hidayah. Maka hati-hati kalau kita dikasih kesempatan setelah tahun baru ini, umur panjang, kesehatan yang luar biasa, kita tidak gunakan titipan-titipan Allah itu untuk mencari jalan supaya kita biar istiqomah, maka jangan bermimpi untuk mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya dikatakan orang yang tidak bersungguh-sungguh kemudian ya tamanna 'ala Allah, dia kemudian memikirkan, sudahlah, kan Tuhan saya maha rahmat, Tuhan saya maha pengasih, Tuhan saya maha ghafur. Ini adalah hakikat orang yang sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengharap ampunan Allah tapi tidak bersungguh-sungguh taubat, mengharap ingin dapat ilmu dari Allah tapi dia nggak sungguh-sungguh cari ilmu. Ini orang yang ya tamanna faqat, dia nggak bakal dapat apa-apa, fata margana doang. Seakan-akan dia lihat dari jauh ada air, ternyata nyampe ke sana bukan air, hanya matahari yang begitu terang membuat pasir-pasir tadi nampak seperti air. Nggak bakal dia dapat apa-apa. Yang ada dia mustahzian lillah, mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang berusaha itu adalah mengikuti perintah Allah. Tapi kalau orang nggak berusaha, dia nggak bakal dapat apa-apa. Naam, alhamdulillah,
di tahun yang baru ini mudah-mudahan insyaallah semangat kita untuk belajar mudah-mudahan makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di dalam mengaji dimanapun, di tempat manapun, dalam waktu apapun, kepada siapapun yang kita yakini mereka adalah orang-orang yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan untuk bisa selalu menghadiri majelis-majelis tersebut agar senantiasa kita bisa menjadi orang-orang yang istiqamah, dan buah hasil daripada istiqamah adalah husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kembali kepada kitab Safinatun Najah yang telah kita bahas pada pertemuan lalu tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Habib bilang biasanya dibaca sama santri baru kita pelajari, tapi yang kemarin dibaca aja belum selesai dijelaskan. Kita selesaikan dulu jelaskannya, nanti masuk bab baru dibaca lagi sama yang mau baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang punya kitabnya boleh dibuka ya, halaman pertama masih muqaddimah. Syekh Salim bin Sumair setelah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau menuliskan di dalam kitabnya ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Sehari berapa kali baca ini? Sehari baca ini berapa kali? Hah? Berapa kali sehari baca ini? Hah? 11 17. Sehari baca ini adalah 17 kah? Sekarang yang baca 11 Salat apa kira-kira yang gak dilakuin itu Wajibnya sehari baca ini 17 kali, karena ini bagian dari Fatihah ya, karena ini bagian daripada ayat Fatihah. Ayat kedua dari suratul Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 17 kali dibaca dalam satu hari semalam, 24 jam. Belum sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya hitunglah, terserah itu sholat sunnahnya, ada yang qabliyah ba'diyah, ada yang sholat duha, ada yang sholat malam. Pertanyaan Habib simpel aja, dari 17 kali baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kira-kira pernah mentadaburinya nggak? Faham nggak maknanya? Alhamdu itu apa? Lillah itu apa? Rabbi itu apa? Alamin itu apa? Habib nggak ngomong kalian paham arti. Tadabbur sama arti beda. Kalau arti mah anak TK juga bisa baca. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Oke lah, yang itu aja tuh. Pernah nggak lagi baca di tadabburi mana itu? Masya Allah. Makanya kita belajar ilmu fikih supaya faham apa-apa yang kita baca di dalam sholat, di dalam zikir-zikir setiap hari. Kita kupas sedikit tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, arti hamdu secara bahasa. Apa sih Bib hamdu itu? Alhamdu secara bahasa artinya apa? Non bahasa teh, bahasa Indonesia itu non etimologi non etalah pokok namanya. Alhamdu. Alhamdu secara bahasa adalah huwa tsana'u bil lisan, pujian yang datang dari lidah, alal jamilil ikhtiyari, atas satu keindahan yang dibuat, atas satu keindahan yang dibuat. Itu namanya hamdu. Jadi kita memuji dengan lidah suatu keindahan yang keindahan itu dibuat. Artinya apa? Kalau ada keindahan yang tidak dibuat memang karena zatnya, maka nggak bisa dibilang hamdu. Contoh, saya ngasih kopi nih sama kalian semua. Ini memang keindahan melihat kalian minum kopi di pagi hari ini itu dengan sendirinya, atau karena sebab saya misalkan, dalam bab ini sebab panitia gitu. Keindahannya dibuat apa datang sendiri? Dibuat. Maka ini namanya hamdu. Kita ucapkan pujian kepada orang yang membuatnya. Akramakallah, mudah-mudahan Allah memuliakanmu. Nah, kalimat akramakallah atau jazakallah khair itu adalah hamdu. Ya, itu namanya hamdu. Nah, dalam bab ini kita memuji alhamdulillah karena tidak ada keindahan yang ada di dalam diri kita
atau di dalam diri orang yang kita lihat membawa keindahan, kecuali sebab utamanya adalah Allah. Yang membuat kita saat ini bisa hadir pengajian siapa? Allah pada hakikatnya. Yang membuat kita saat ini bisa mendengar kajian siapa? Allah. Siapa yang bisa membuat keindahan sehingga kita bisa duduk sampai 9:30 lewat ini siapa? Allah. Maka kita berhak mengatakan alhamdulillah, karena ini adalah sebuah keindahan yang dibuat. Siapa yang membuatnya? Secara hakikat Allah. Makanya kita muji. Makanya indah banget orang yang memahami makna alhamdu, karena dia sadar setiap hari kebaikan yang dia lakukan bukan karena dia, tapi faktor utamanya adalah sebab karena alhamdulillah. Berbeda dengan suatu keindahan yang memang asli dari zatnya, seperti contoh mutiara. Mutiara itu dibuat apa memang asli Allah ciptakannya indah? Asli memang indah, ya. Mutiara itu memang aslinya indah. Maka ketika kita memuji itu mutiara, Masya Allah indah banget, itu apakah dibilang hamad? Enggak, itu dibilang namanya madhan, pujian aja, karena memang aslinya itu indah. Itu namanya pujian, bukan syukur, bukan ucapan al-thana'u bil lisan ala jamilil ikhtiyari, ya, bukan karena keindahan yang dibuat, tapi memang aslinya indah, maka itu namanya pujian. Makanya kita memuji Nabi, bukan berhamdalah sama Nabi, karena memang zatnya Nabi SAW adalah indah. Nabi SAW adalah keindahan. Makanya madhan, ada namanya madhan, madah burdah, ada namanya pujian burdah, pujian dalam qasidah. Kita tadi muji madah salawat kepada Nabi SAW, namanya madah. Kalau di daerah kita namanya qasidah burdah, tapi kalau orang-orang Hadramut bilangnya madah, pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Karena Nabi Muhammad zatnya itu adalah indah, maka disebutnya itu madhan, bukan hamdan, bukan ucapan terima kasih, tapi pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hamdu secara urfan, ya, fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im, ya, perkara yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanda menceritakan tentang keagungan sang pemberi nikmat itu. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana tujuan melakukan perbuatan tadi ingin menceritakan, ingin memberikan kabar tentang keagungan sang pemberi nikmat itu. Min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid au ghairihi, ya, ingin menceritakan keagungan yang memberikan nikmat itu dari segi dirinya yang telah memberikan nikmat kepada yang telah memujinya atau yang tidak memujinya. Jadi kalau kita lagi ngucapin alhamdulillah, ucapan itu kan adalah perbuatannya. Jadi ketika kita sedang bilang nih alhamdulillah, maka itu dinilai oleh malaikat adalah perbuatan yang sedang dilakukan oleh seorang hamba dengan tujuan mengagungkan Allah sang pemberi nikmat tersebut. Dari sisi Allah yang memberi nikmat itu selalu memberikan nikmat kepada yang sedang memujinya atau yang tidak memujinya. Kita kan sekarang memujinya diberikan nikmat. Banyak gak orang yang gak memuji Allah tetap diberikan nikmat? Banyak. Orang yang gak pernah sholat dapat nikmat gak? Naam, sehat, bisa melihat, ya. Jadi diberikan pujian tersebut kepada yang paling berhak di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara urfi. Artinya apa? Bersyukur secara lugawi. Apa maksud bersyukur kepada secara lugawi tadi? Syukur secara lugawi itu perbuatan yang dilakukan sebagai tanda mengabarkan tentang kenikmatan yang datang dari sang pencipta, ya, baik rasa syukur tadi atau kenikmatan tadi diberikan kepada orang yang bersyukur atau yang tidak bersyukur. Nah, itu namanya alhamdu, jadi pujian. Nah, rukun hamdu itu sendiri kita bisa dikategorikan, bisa mengucapkan puji, bisa mengucapkan rasa terima kasih, itu ada rukun-rukunnya, ya, ada rukun-rukunnya, ada pondasi-pondasinya. Kalau pondasi ini nggak ada, maka kita nggak bisa mengategorikan diri kita sedang mengucapkan rasa terima kasih. Apa rukunnya hamd? Apa rukunnya pujian? Apa rukunnya ucapan terima kasih?
rukunnya ucapan terima kasih pertama harus ada hamid. Hamid itu yang membuat kita bisa memuji dia. Ya. Hamid itu yang melakukan perbuatan itu dulu. Harus ada tuh. Kita nggak mungkin bisa tiba-tiba bilang akramakumullah, mudah-mudahan Allah muliakan kamu, tapi nggak ada orangnya, yang membuatnya nggak ada. Bisa nggak kira-kira kita bilang seperti itu? Ucapan terima kasih kepada sesuatu perkara yang nggak pernah dibuat perkara itu, kan nggak bisa. Berarti syaratnya harus apa? Harus ada yang berbuat dulu. Kemudian harus ada apa? Harus ada zat nikmatnya. Jangan sampai kita nggak ngelihat ada orang melakukan kebaikan, tiba-tiba kita ngucapin alhamdulillah. Ngapain kamu ngucapin alhamdulillah? Nggak tahu. Aneh, misalkan contoh. Tiba-tiba muji aja. Mudah-mudahan Allah akramakumullah, sungguh mulia engkau. Dia nggak ngapa-ngapain. Bahkan orangnya nggak ada, ngomongnya jeng angin gitu. Kan aneh. Ya, mudah-mudahan kamu dapat kemuliaan. Siapa kamu yang dimaksud? Oh, nugelo ieu mah. Nggak ada yang berbuat baik, malah dia ngucapin rasa terima kasih. Jadi harus ada zatnya dulu. Harus ada benda yang benda nikmat itu sendiri harus ada dulu. Kalau nggak ada benda nikmat itu, kalau nggak ada zat nikmat itu, maka tidak bisa dia dikategorikan orang yang sedang berterima kasih. Kemudian yang ketiga rukunnya harus ada apa? Alat untuk berterima kasih itu. Baik alat tadi berupa lisan atau tingkah laku dan lain sebagainya. Ya, harus ada ucapan tadi berupa harus ada berupa alatnya untuk mengucapkan terima kasih itu. Kalau alatnya saat itu Allah kasih lidah, maka ucapkan dengan lidah. Tapi kalau saat itu dia memang nggak punya lidah, artinya nggak bisa ngomong, ya maka ungkapkan dengan praktek, dengan berterima kasihnya dengan praktek, dengan melakukan yang terbaik atas perbuatan yang telah dilakukan kepada dia. Naam. Kemudian yang keempat harus ada sang pemberi nikmat itu. Kalau tadi kan pelakunya ada, kita yang mengucapkannya, kemudian nikmatnya ada, kemudian ada alatnya. Yang keempat harus ada yang memberi nikmat itu. Harus ada yang memberi nikmat itu. Ya. Kalau tadi kan ada yang memberi nikmat, maaf. Kalau tadi ada yang memberi nikmat, rukun yang kedua apa? Harus ada alatnya. Yang ketiga harus ada apa namanya? Zatnya. Harus ada jenis nikmatnya itu apa? Yang keempat apa? Yang keempat kita harus memuji. Jangan diem doang. Jangan sudah ada orang yang baik, jangan sudah ada nikmatnya sudah ada, alatnya sudah ada, kitanya diem. Habis dikasih makan, cuek weh. Gak ngomong apa-apa, padahal kita punya alat, nikmatnya sudah ada, yang ngasihnya sudah ada. Cicing weh. Gak ada ucapan sama sekali. Apakah dia dibilang orang yang bersyukur? Cicing weh. Nah, itu yang selama ini kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tiap hari ngasih nikmat tuh buat kita. Alat kita dikasih, ya. Kemudian zat nikmatnya itu sangat kita rasakan, tapi sering diam kita nih. Maka kita nggak bisa sebenarnya hakikat mengucapkan alhamdulillah. Karena lebih banyak diamnya dari nikmat-nikmat Allah, bahkan lebih banyak mengeluh atas sedikit ujian yang Allah berikan. Gimana kita mau dibilang bersyukur? Gimana kita mau dibilang memuji, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita lebih banyak diam. Ya, kalau nggak ada kewajiban sholat, wah kamu masya Allah, udah nggak bisa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang meninggalkan sholat, ya, orang yang meninggalkan sholat itu sama sekali dia tidak pernah memuji Allah Subhanahu. Hakikat orang yang jauh daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau kita nggak sholat bukan hanya masalah ninggalin sholat doang. Kalau kita nggak sholat berarti kita sudah meninggalkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya keadaan yang membuat kita selalu memuji Allah adalah sholat. Kebayang gak tuh kalau kita nggak sholat, ninggalin sholat satu waktu aja kita tinggalin, 24 jam aja, satu hari aja ninggalin sholat, 17 kali pujian yang wajib kita berikan kepada Allah kita tinggalkan. Kebayang gak tuh? Padahal nikmat gak pernah Allah hentikan walaupun sedetik. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa kemudian merasakan kenikmatan makanan, ada rasa pahit, ada rasa manis, ada rasa asin. Hadza kulluhu minallah. Kalau kita nggak sholat,
nggak pernah ngucapin alhamdulillah dalam salat, Allah Allah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Pantesan sering galau. Pantesan kita ini sumpek walaupun kadang banyak duit. Sering sumpek walaupun jabatannya tinggi. Sering sumpek walaupun kelihatan kita mau apa aja tuh gampang di dunia ini. Kita mau melakukan apa aja tuh kayak kelihatan tuh mudah. Tapi kenapa sering sumpek? Tadi tuh diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan karena dia bukanlah orang-orang yang bersyukur. Bib, tapi saya sompok bib walaupun nggak punya duit, nggak punya jabatan. Komo ente nu boga jabatan nggak sompok tara salat komo ente. Geus teu boga jabatan, teu boga duit, jarang salat. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi. Mati hakikatnya sebelum jasadnya mati. Ya. Nggak ada yang bisa dia lakukan kalau dia nggak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima rukunnya harus ada sighah, harus ada ucapan itu sendiri, baik alhamdulillah atau ucapan itu Zaidun Karim. Z telah melakukan kebaikan. Habib Ridho ini bager. Nah, kalimat Habib Ridho bager itu harus ada, ucapan itu Habib Ridho bager itu harus ada setelah saya bager dulu. Saya buat kopi dulu. Kemudian saya benar-benar kopi nanti lain cuma ngomong bertamu ke rumah saya, tiba-tiba saya bilang saya bikinin kopi ya. Wah, Habib Ridho meni bager. Cukup nggak bilang Habib Ridho bager teh? Belum boleh sebab kopinya can aya. Habib Ridho meni bager. Mau kopi ya? Saya bikinin dulu ya. Tungguan 5 menit terdatang, 10 menit terdatang, 15 menit terdatang. Bib terjadi kopinya gula bayak can. Nggak bisa diucapin Habib Ridho bager. Ya, harus ada dulu jenis kopinya itu, gitu kan? Nah, itulah kita. Saat ini kita nggak pernah lepas tuh dari Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan zatnya kepada kita, tapi yang sering nih kita nih, yang sering kitanya lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Mungkin dalam satu hari ribuan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mungkin hanya 5 kali atau 5 perkara yang Allah berikan ujian buat kita. Dari 10.000 nikmat dalam setiap hari misalkan, mungkin hanya 5 Allah kasih kita ujian. Rasa sakit nyeri, tiba-tiba dikasih pusing, tiba-tiba dikasih hanya sakit gigi. Sakit gigi teh adalah satu ujian yang Allah berikan setelah Allah berikan 1000 kenikmatan. Sakitnya gigi, tapi Allah beri kenikmatan tetap memiliki rasa, tetap dia bisa bergerak, tetap Allah berikan nikmat bisa melihat, tetap Allah berikan dia nikmat mendengar. Sakit giginya mengen hiji, tapi nikmatnya banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin subhanallah, Habib Abdurrahman Bilfaqih itu di Melong kemarin bilang salah satu sifatnya wali Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kalau dikasih penyakit enggak mengeluh sama Allah, dirasain penyakit itu teh. Dinikmatin dulu wali-wali Allah mah. Mereka rasakan dulu. Ketika penyakitnya sudah menyebabkan mereka lambat di dalam ibadah, susah dalam ibadah, baru mereka minta kesembuhan karena penyakitnya sudah membuat ibadah mereka jadi susah. Baru mereka ngeluh sama Allah. Ngeluhnya bukan untuk kesembuhan itu, bukan. Ngeluhnya karena penyakit yang ada di dalam diri mereka sudah membuat mereka susah untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perasaan itu mereka selalu dapati? Tadi mereka lebih banyak mengingat nikmat Allah ketimbang mengingat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sedikit demi sedikit setelah memahami alhamdulillah ada rukun-rukunnya. Oh ya Allah, saya mau ngeluh nih kali-kali, dikit-dikit pulang dari sini tiba-tiba dapat suatu hal yang tidak menyenangkan hati, pengen langsung update status, kela ya. Yang tidak menyenangkan hatinya hari ini cuma satu nih, tapi yang menyenangi hatinya hari ini ya Allah banyak banget. Saya dapat kesenangan hati hari ini, dapat hadir majelis ilmu, dapat ampunan Allah, bisa dengar kajian, termasuk orang-orang yang dapat pahala haji dan umroh. Wah, banyak dapat kabar yang bahagianya. Yang nggak nyenengin cuma satu, enggak usah dikeluhin lah. Alhamdulillahirabbil. Ini kalau paham rukun daripada alhamdulillah, ya. Dan dia punya 4 bagian. Yang namanya ucapan terima kasih itu, yang namanya alhamdulillah itu punya 4 bagian. Kalau tadi ada rukunnya, sekarang ada 4 bagiannya. Apa 4 bagian itu? Pertama, bagian pujian dari yang maha dulu kepada yang maha dulu. Artinya pujian Allah kepada Allah sendiri. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, sebaik-baiknya yang maha menolong adalah Allah Subhanahu wa taala.
Sebaik-baiknya Tuhan, sebaik-baiknya yang maha penolong adalah Allah. Sebab berarti Allah saat itu sedang memuji dirinya sendiri. Maka pujian itu untuk yang maha dahulu kepada yang maha dahulu. Nah, kemudian bentuk bagian pujian yang kedua, ada pujian namanya dari yang maha dulu, dari Allah kepada suatu hal yang baru, makhluk maksudnya. Dari sang pencipta kepada makhluk. Seperti pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ni'mal abdu innahu awwab. Ya, sebaik-baik sebaik-baiknya hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada lagi jenis pujian yang ketiga, pujian dari hadis, dari suatu hal yang baru ke zat yang maha dulu. Artinya pujian makhluk kepada sang pencipta. Seperti ucapan kita, alhamdulillah. Nah, kita makhluk, kita ini hadis, suatu hal yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita memuji Allah berarti ucapan dari yang dicipta kepada sang pencipta. Kemudian ada lagi pujian dari sang pencipta, dari yang dicipta kepada yang dicipta juga. Artinya sesama makhluk memuji. Ada itu ya. Dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak pandai bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia, maka dia nggak bakal pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak bakal mendapatkan hakikat syukur kepada Allah kalau setiap ada hamba-hamba Allah yang baik sama kita, nggak pernah kita ucapin terima kasih. Ucapin terima kasih kepada mereka. Jangan sekali-kali kita nggak ngucapin terima kasih kepada orang yang berbuat baik sama kita, karena kalau kita nggak terima kasih sama mereka, kita nggak bisa mendapatkan hakikat terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, alhamdu, itulah kalimat alhamdu. Dan alhamdu ini ada 4 hukum. Kalau bismillah kemarin berapa hukum? 5 hukum basmalah kemarin. Tapi kalau alhamdu hukumnya berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Wajib. Ya, yang pertama hukum alhamdu wajib. Kapan mengucapkan alhamdulillah wajib? Mengucapkan alhamdulillah wajib kapan? Di tempat-tempat yang wajib. Kapan di tempat yang wajib itu? Bukan hanya sholat, tapi khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga wajib mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada khatib, dia memulai khutbahnya tidak menggunakan alhamdulillah, maka khutbahnya tidak sah. Harus dia pakai alhamdulillah. Ya, jadi bukan hanya di dalam sholat, khatib juga harus pakai ucapan alhamdulillah. Jadi hukum alhamdulillah yang pertama hukumnya wajib di tempat-tempat yang wajib. Kemudian sunnah, dan ini adalah asli daripada hukumnya hamd. Hukum hamd adalah aslinya sunnah. Aslinya sunnah. Jadi kapanpun kita melakukan suatu perkara kebaikan, setelah kita melakukan suatu kebaikan tadi kita mengucapkan alhamdulillah, itu kita dapat pahala sunnah. Dan subhanallah, Nabi SAW adalah manusia atau sesosok pemimpin yang tidak pernah meninggalkan ucapan alhamdulillah, berzikir terus sama Allah. Makanya dalam riwayat Sayyidah Aisyah dikatakan Nabi SAW berzikir hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Nggak pernah, lidahnya itu nggak pernah kering, selalu basah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sering diucapkan oleh Nabi SAW adalah alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga hukumnya makruh di tempat-tempat yang makruh. Kayak kemarin tuh, apa perkara yang makruh kemarin? Nyabut uban, ya, datang uban dicabut supaya meninggalkan uban tadi supaya tetap kelihatan gagah. Jangan dicabut ubannya, jangan dicabut uban, diwarnain aja kalau mau, jangan dicabut, karena itu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka kata sebagian ulama ahlu fiqih, mencabut uban itu hukumnya makruh. Ini nyabut uban dia, habis nyabut uban cetak alhamdulillah, ngucap alhamdulillah nanti makruh. Jadi jangan dicabut uban atau perkara-perkara yang makruh. Ada sebagian ulama mengatakan contoh tidur ba'dal maghrib sebelum isya, itu tidur yang tidak dianjurkan.
Habis tidur ba'dal maghrib tahu-tahu bangun jam 8. Alhamdulillah ngesare ya. Tidur ba'dal maghrib misalkan seperti itu. Dan seterusnya tentang perkara-perkara yang makruh. Habis ngerokok misalkan ya, alhamdulillah gitu. Ya, menurut ulama yang mengatakan rokok makruh, tapi belum ada yang mengatakan sunnahnya. Ayat yang mengatakan sunnah. Banyak yang sekarang mah KB sunnah. Pokoknya yang nyenengin hati sunnah. Dan nyenengin hati itu sunnah, sunnah maneh itu lain sunnah Nabi. Kemudian yang terakhir hukum alhamdulillah apa? Haram. Hukum alhamdulillah haram. Kapan? Di saat dia ucapkan setelah melakukan perbuatan haram. Habis maling rumah orang, alhamdulillah berhasil katanya. Haram mengucapin alhamdulillahnya, nggak boleh. Dapat dosa 2 kali dosa. 1 dosa maling, kedua dosa mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu hukumnya baca alhamdulillah. Ada nggak yang kelima bib? Mubah? Nggak ada. Nggak ada hukum alhamdulillah mubah. Alhamdulillah asli hukumnya adalah sunnah, karena dia dihitung zikir selalu kepada Allah Subhanahu, karena nggak ada hitungan detik melainkan kita akan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapanpun kita mengucapkan alhamdulillah selalu akan berbuah hasil pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, kenapa dimulai kemudian alhamdulillah? Ya, karena ada hadis Nabi juga yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdalah. Setiap suatu perkara yang baik tidak diawali dengan alhamdulillah, maka akan terputus keberkahannya. Dalam riwayat artinya abtar terputus, adzam kemudian aqta artinya qalilul barakah. Sebagian ulama ahlul hadis artinya qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Bib, kemarin bilang mulainya dengan bismillah, terus hadis ini mulainya bilang dengan bismillah. Jadi mana yang benar, Bib? Yang benar itu yang mana? Bismillah dulu apa alhamdulillah dulu? Dua-duanya benar, nggak ada yang salah ya. Dua-duanya benar. Terus gimana Bib cara kita mau mulainya dengan alhamdulillah apa dengan bismillah? Ikutin Al-Quran. Al-Quran mulainya dengan apa? Bismillah. Maka kita mau melakukan segala sesuatu apapun ucapkan bismillah baru alhamdulillah ya. Maka kita akan mendapatkan 2 pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.